Mata vertikal besar melayang di atas laut spiritualnya seperti matahari merah gelap, dan tentakelnya membungkus dirinya di sekitar inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Tentakel-tentakel itu tidak memaksa masuk ke dalam, tetapi berputar di sekitarnya, dan gelombang-gelombang spiritual yang menakutkan menyebabkan lautan spiritual Huo Yuhao setidaknya 2 kali lebih besar. Tapi yang jelas, kekuatan itu bukan lagi milik Huo Yuhao. Aura Affiliate Tyrant King telah mengisi seluruh lautan spiritual Huo Yuhao, dan undulasi spiritualnya yang hebat hampir nampak material. Saat-saat terakhir sudah dekat, dan hati Affiliate Tyrant King dipenuhi dengan kegembiraan. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan Affiliate Tyrant King belum merasakan perlawanan dari Huo Yuhao bahkan ketika dia telah mendominasi seluruh laut spiritualnya. Huo Yuhao tidak mungkin bisa menolak pada saat seperti ini bahkan jika dia mau. Apa yang bisa digunakan Huo Yuhao untuk melawan Affiliate Tyrant King? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao hampir tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual lagi. Begitu saya mengendalikan inti jiwa rohaninya dan memasukkan asal spiritual saya ke dalamnya, maka kepemilikan ini akan mencapai tahap akhir. Affiliate Tyrant King sangat puas dengan tubuh ini. Setidaknya, tidak pernah ada manusia lain yang memiliki tubuh yang bisa menyamai ini dari pengalamannya. Huo Yuhao memiliki tubuh yang sempurna, dan elemennya sempurna. Lebih penting lagi, dia masih muda. Masa muda hampir lebih penting daripada kekuatan untuk binatang jiwa yang menua yang memiliki lebih dari 700.000 tahun kultivasi. Affiliate Tyrant King dapat mengolah berdasarkan pengalamannya jika tubuh yang dirasuki tidak cukup kuat, tetapi jika tubuh itu tidak cukup muda, semuanya akan menjadi tidak berarti. Huo Yuhao baru berusia sedikit lebih dari 20 tahun, tetapi dia sudah menjadi douluo utama, dan dia pergi untuk inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa Affiliate Tyrant King tidak puas dengan itu? Ayo mulai. Huo Yuhao, tubuhmu akan menjadi milikku setelah ini. Affiliate Tyrant King melancarkan invasi terakhirnya saat dia tertawa histeris. Gelombang merah gelap melonjak dalam lautan spiritual Huo Yuhao, dan gelombang turbulen dan kekuatan spiritual yang menakutkan mencapai setiap sudut laut spiritual Huo Yuhao. Pola emas yang jumlahnya sedikit sudah menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan tidak akan membutuhkan lebih dari beberapa napas sebelum jejak Huo Yuhao menghilang. Semua tentakel diperketat, dan membungkus diri di sekitar inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao yang berputar dengan cepat segera melambat karena tentakel itu, dan berputar lebih lambat dan lebih lambat. Kekuatan spiritual yang mengerikan melepaskan tekanan besar pada saat yang sama dan menekan kekuatan jiwa Huo Yuhao, tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Garis dan pola merah gelap mulai meregangkan leher Huo Yuhao seperti vena, dan melanjutkan ke seluruh tubuhnya. Mata vertikal pada dahi Huo Yuhao telah sepenuhnya berubah menjadi mata jahat, yang sangat keji dan menyeramkan. Langkah terakhir milik, dominasi. Aura Huo Yuhao hampir sepenuhnya tidak terdeteksi pada saat ini, seperti tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apapun. Tang Wutong duduk di hadapan Huo Yuhao, dan anehnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum lembut. Proyeksi Affiliate Tyrant King tepat di belakang Huo Yuhao, dan mata yang besar itu mengamati Tang Wutong dari awal hingga akhir. Dia harus memperhatikannya. Meskipun dia tidak bisa menghentikan apa yang terjadi di dalam tubuh Huo Yuhao, ada satu hal yang bisa dia lakukan, dia bisa membunuhnya. Tubuh Huo Yuhao sangat lemah selama proses kepemilikan. Jika Tang Wutong memilih untuk membunuhnya selama proses ini, maka semua yang telah dilakukan Raja Affiliate Tyrant sebelum ini akan menjadi tidak berarti. Itu adalah alasan penting mengapa Affiliate Tyrant King tidak menahan diri saat ia memproyeksikan kekuatan spiritualnya keluar, dan terus memantau Tang Wutong. Tang Wutong tidak tampak seperti dia melakukan sesuatu dari awal sampai akhir, seperti dia benar-benar asyik dengan meditasi yang dalam. Dia secara alami tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi dalam keadaan seperti itu, tetapi mengapa, pada saat yang sangat penting, dia tersenyum. Ketakutan yang tak terlukiskan segera muncul dalam benak Affiliate Tyrant King. Dia adalah karakter kejam yang terkenal dari generasinya, dan dia tidak memikirkan alasan yang mendasari pada saat seperti ini sama sekali ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang paling kuat saat dia menyerang Huo Yuhao, inti jiwa spiritual. Semuanya hanya bisa berkembang untuknya begitu dia mendominasi inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tetap tenang, tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Affiliate Tyrant King tiba-tiba merasakan sensasi gembira pada saat ini. Kebahagiaan ini seperti malam penyempurnaan, atau pengumuman pemenang nilai tertinggi dalam ujian.
Kebahagiaan itu datang dari hati batinnya, dan kebahagiaan seperti itu tak bisa dijelaskan menular. Keberadaan sensasi inilah yang menyebabkan semua warna merah gelap di dalam lautan spiritual Huo Yuhao berhenti. Kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King sangat bersemangat dan melenggang di tengah-tengah kebahagiaan ini, seperti dia telah kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Ekspresi Affiliate Tyrant King berubah drastis, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kebahagiaan yang intens. Apa yang terjadi? Affiliate Tyrant King tidak mengerti apa yang terjadi sama sekali. Mengapa saya tiba-tiba mengembangkan sensasi ini? Suasana gembira tiba-tiba berubah pada saat ini. Kemarahan mengambil alih, dan menyebabkan air laut merah gelap bergolak dengan ganas. Pilar air merah gelap melonjak ke langit satu demi satu, seperti mereka sudah gila, dan mereka mulai meledak ke segala arah. Beberapa dari mereka bergegas menuju asal spiritual Affiliate Tyrant King, sementara yang lain melonjak menuju inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Affiliate Tyrant King sekarang benar-benar diliputi ketakutan. Dia panik, namun dia dipenuhi amarah. Mengapa ini terjadi? Bukankah dia benar-benar meninggalkan laut rohaninya? Mengapa dia tampaknya memiliki kendali atas lautan rohaninya pada saat seperti ini? Mengapa semua ini terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia rasakan pada saat seperti ini adalah amarah di benaknya. Kesedihan muncul setelah amarah, dan semua histeria tampak menghilang dalam sekejap. Laut spiritual merah gelap menetap, tetapi dipenuhi dengan kesedihan tak terbatas. Tentakel panjang itu berangsur-angsur turun dari inti jiwa spiritual Huo Yuhao karena kesedihan itu, dan mereka bergetar lemah ketika mereka terlatih-tatih lemah, seolah-olah mereka sedang menangis anak-anak. Semuanya menetap di dalam lautan spiritual Huo Yuhao pada saat ini, tetapi setitik cahaya keemasan muncul di tengah warna merah gelap. Kebahagiaan datang setelah kesedihan. Ya, itu adalah sukacita tanpa akhir. Namun, kebahagiaan ini bukan milik Affiliate Tyrant King, melainkan milik Huo Yuhao. Itu adalah semacam kebahagiaan yang datang dari lubuk hatinya, jenis yang sangat menular. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao mulai berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah semua kebahagiaan itu, dan undulasi spiritual yang padat segera memungkinkan inti jiwa rohaninya memancarkan cahaya keemasan yang menyinari seluruh laut spiritualnya. Warna merah gelap diganti dengan warna emas kemerahan yang menarik. Takut, hanya ada ketakutan tak berujung yang tersisa di hati Affiliate Tyrant King. Yang tidak diketahui akan selalu menjadi yang paling menakutkan, dan semua yang dia alami tidak diketahui olehnya, terlepas dari 700.000 tahun kultivasinya. Cahaya redup berkedip-kedip di udara terus-menerus, dan dua siluet diam-diam terlihat di samping inti jiwa spiritual Huo Yuhao, dan mereka juga memancar dengan emosi bahagia. Itu adalah Skydream Ichewom dan Putri Duyung. Mereka memancarkan undulasi spiritual yang lembut, dan mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan ketika mereka menatap Affiliate Tyrant King. Sinar es yang kuat tiba-tiba melonjak ke laut spiritual Huo Yuhao tanpa peringatan tepat pada saat ini. Segala sesuatu yang disentuh balok es ini membeku, dan balok es ini membeku hampir di seluruh laut merah yang gelap. Bahkan asal spiritual Affiliate Tyrant King telah dibekukan. Seorang tokoh cantik muncul diam-diam di dalam lautan spiritual Huo Yuhao. Pita putih menjebak asal-usul spiritual Affiliate Tyrant King, dan wajahnya mengalir dengan senyum tipis ketika kabut es yang membekukan semua yang ada di tempatnya. Permaisuri salju. Permaisuri salju telah lama menahan diri, dan dia akhirnya bergerak. Affiliate Tyrant King bahkan tidak tahu bahwa permaisuri salju tidak ada di dalam tubuh Huo Yuhao. Dari sudut pandangnya, roh Huo Yuhao telah ditekan bersama dengan laut spiritualnya. Hanya permaisuri es yang berhasil melarikan diri keluar, dan dia sudah membakar kekuatannya untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana dengan Ratu Salju? Permaisuri Salju telah menunggu di luar dengan tenang dari awal sampai akhir, menunggu kesempatan untuk muncul. Kecuali, Affiliate Tyrant King tidak bisa melihatnya. Permaisuri Salju berada di luar gua, sementara aura Tang Wutong menyembunyikannya, dan dia tidak mengungkapkan auranya sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia kembali. Affiliate, kamu harusnya bisa melihat hasilnya sebagai hal yang telah berkembang sampai sekarang. Saya harus berterima kasih karena telah memberikan semua yang Anda miliki ke laut spiritual saya. Jika bukan karena itu, saya mungkin akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk meningkatkan laut spiritual saya ke ukuran yang dapat mempertahankan fusi inti jiwa ketiga saya. Karena itu, saya harus berterima kasih. Petik 2. Suara Huo Yuhao akhirnya muncul kembali setelah diam begitu lama.
Suaranya lembut dan tenang, dan dia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kamu, ini semua bagian dari rencanamu. Evil Tyrant King tercengang sekaligus marah. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya berada di waktu yang paling sulit ketika Anda pertama kali meluncurkan serangan Anda. Ketika itu terjadi, kekuatan spiritual Anda ada di otak saya, dan kekuatan jiwa besar Long Xiaoyao mulai memberontak karena saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa. Saya dalam masalah baik dari luar maupun dari dalam, dan saya bisa hancur kapan saja. Hampir tidak mungkin bagiku untuk membalikkan keadaan dengan kekuatanku sendiri. Lalu, Anda muncul. Petik 2. Kesalahan terbesarmu adalah kamu ingin terlalu melestarikan tubuhku. Karena itu, Anda tidak menyerang inti jiwa spiritual saya sesegera mungkin, dan memilih untuk mengendalikan saya sebagai gantinya, sambil mengasimilasi laut spiritual saya pada saat yang sama. Anda melakukan itu karena Anda takut bahwa menyerang inti jiwa spiritual saya akan menyebabkan saya kehilangan kendali atas kekuatan jiwa saya, dan jika itu terjadi, Anda hanya bisa menemani saya ketika kami meledak bersama. Petik 2. Itu semua benar. Jika Anda memilih untuk menyerang inti jiwa spiritual saya, kita akan binasa pada akhirnya. Untungnya, Anda tidak melakukan itu, dan saya harus berterima kasih untuk itu. Kamu tidak mau mati, dan aku juga, karena aku masih ingin menemani kekasihku untuk selamanya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Petik 2. Aku meminjam kekuatan Ice Empress untuk sementara waktu menyegel kekuatan jiwa Long Xiaoyao yang keras dan kuat saat aku menyesuaikan kembali dan mengatur ulang tubuhku pada saat yang sama. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam kepada Anda pada saat itu, dan itu juga ketika Anda memiliki peluang terbesar. Jika Anda memilih untuk menyerang inti jiwa spiritual saya sebelum menggunakan kekuatan tangguh Anda untuk mengambil alih tubuh saya secepat mungkin, Anda mungkin telah menyelesaikan kepemilikan Anda. Tetapi Anda terlalu paranoid karena saya tidak membalas, dan Anda bereaksi secara logis dengan mencoba mendominasi lautan spiritual saya demi stabilitas. Dalam keadaan normal, keputusan Anda mungkin benar, tetapi saya berbeda dari orang normal. Laut spiritual saya tidak lagi berada dalam batas manusia, karena ada aura dari dunia lain yang terkandung di dalamnya. Karena itu, saya tidak takut Anda mendominasi laut spiritual saya dari awal sampai akhir, karena Anda tidak mungkin menjadi tuan sejati laut spiritual saya, dan Anda juga tidak bisa menghapus kesadaran saya. Petik 2. Karena itu, aku bereaksi sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Saya berjuang untuk beberapa saat sebelum saya berhenti, sementara saya berkonsentrasi pada kekuatan jiwa saya sendiri, untuk mengendalikannya. Petik 2. Upaya saya selama periode waktu itu akhirnya memungkinkan saya untuk sepenuhnya menarik dan menstabilkan kekuatan jiwa yang berantakan dan tidak teratur dalam tubuh saya, dan saya bahkan berhasil mendapatkan kendali atas beberapa kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Situasi saya sepenuhnya stabil, sementara Anda juga memberi saya kejutan yang menyenangkan karena Anda mengintegrasikan asal spiritual Anda ke laut spiritual saya. Awalnya saya percaya bahwa hanya teman saya, spirit saya, yang bisa melakukannya, tetapi ternyata Anda juga bisa. Karena itu, saya harus berterima kasih. Saat ini, saya telah sepenuhnya menyerap cincin jiwa ke-9 saya yang telah Anda berikan kepada saya, dan kekuatan spiritual saya telah melampaui semua makhluk hidup di benua ini. Bahkan Dewa Binatang, Ditian, tidak bisa bersaing denganku dalam hal itu. Saya percaya bahwa kekuatan spiritual Anda mungkin sekitar standar yang sama bahkan selama masa-masa terkuat Anda. Karena itu, saya harus berterima kasih. Petik 2. Aku tahu kamu benar-benar ingin bertanya, bagaimana aku melakukan semua ini. Saya juga harus memberitahu Anda, karena Anda akan mati dengan keluhan yang belum terselesaikan. Apa yang baru saja Anda rasakan adalah kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Anda merasakan kekuatan emosi, karena laut spiritual saya mengandung kekuatan yang bukan milik dunia ini, benih yang saleh. Dewa emosi telah mengarahkan pandangannya kepada saya dan bakat saya, dan dia memberi saya kesempatan ini. Bagaimana Anda bisa mendominasi laut spiritual saya dengan benih saleh ini di sekitar? Petik 2. Kamu Evil Tyrant King berada di atas dengan amarah, dan Evil Eye besarnya memancarkan gelombang hitam. Namun, bagaimana dia bisa melawan Ratu Salju, yang juga membakar perasaan rohaninya untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam Huo Yuhao? Permaisuri Salju berada di urutan ketiga di antara 10 binatang buas besar, dan Evil Tyrant King akan mengalami kesulitan mengalahkannya bahkan selama masa-masa terkuatnya, belum lagi dalam situasi ini.
Bilah pendek yang memancarkan kabut tipis melayang di udara, dan bilahnya mengarah ke bawah. Cahaya pedang biru es menunjuk tepat ke mata jahat besar yang diproyeksikan di langit. Mata jahat telah kehilangan semua warna dan keaktifan, dan hanya ada rona abu-abu di dalam pupilnya, warna keputusasaan dan kekalahan. Cahaya pedang dingin turun ke mata jahat tanpa ampun dan brutal menusuk ke dalamnya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao, yang telah ditahan selama berhari-hari, akhirnya meletus. Pusaran air yang dicampur dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa naik sekali lagi, dan inti jiwa spiritual Huo Yuhao membimbing mereka saat mereka dengan cepat bergegas ke laut spiritualnya. Pusaran air muncul satu demi satu di dalam laut spiritual merah gelapnya, dan bintik-bintik cahaya keemasan menyebar ke segala arah. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan beralih di antara satu sama lain dan menekan kekuatan spiritual Evil Tyrant King ke titik bahwa ia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri secara efektif lagi. Evil Tyrant King hanya bisa melihat ketika cahaya emas menyatu ke laut spiritual Huo Yuhao terus-menerus, dan pancaran dingin Morning Dew Dagger miliknya merobohkan dan memecah rasa indera spiritual beku Evil Tyrant King sepotong demi sepotong. Tang Wutong, yang duduk berhadapan dengan Huo Yuhao dengan kaki bersilang, membuka matanya dan menyaksikan pola merah gelap di wajah Huo Yuhao yang secara bertahap surut. Proyeksi The Evil Tyrant King di belakang punggungnya menghilang, dan dia menghela napas lega ketika dia menutup matanya sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi khawatir tentang apapun ketika dia memasuki meditasi mendalam. 3 tahun kemudian, ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City. Langit kelabu, dan bau asap dan bubuk mesiu meresap ke udara. Langit redup dan suram, dan awan gelap mengancam untuk menghujani kota dengan angin musim. Kurang dari sepertiga tembok utara kota Star Luo City masih berdiri, tetapi garis pertahanan jiwa masih bisa dilihat. 3 sisi lainnya memiliki pengaturan yang sama seperti alat jiwa menyerupai hutan logam saat mereka melindungi kota. Namun, ada hutan logam yang lebih besar dan lebih padat di luar yang satu ini. 50 km ke barat Star Luo City, dan 50 km ke utara Star Luo City, udara dipenuhi dengan pembunuhan yang berbahaya, dan semua jenis alat pengintai jiwa menghiasi langit. Mereka semua menunjuk ke arah Star Luo City. Sepetak besar alat jiwa yang membentuk banyak garis depan alat jiwa membentang di bumi, dan mereka menyerupai sebuah penjepit besar yang dapat mencubit Star Luo City setiap saat. Bintang Luo City adalah garis pertahanan terakhir ketiga kekaisaran pribumi. Ya, kota adalah pertahanan terakhir mereka. Kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan lebih dari 3 tahun lalu. Kaisar Kekaisaran Sun Mun, Su Tianran, tiba-tiba meninggal tidak lama setelah itu, dan putra mahkota, Su Yunhan, naik ke tahta. Permaisuri Dewa Perang memerintah kekaisaran atas nama kaisar baru. Benua menyambut masa damai yang bahkan tidak bertahan setahun. Ketika semua orang percaya bahwa kekaisaran Sun Mun telah turun ke kekacauan dan kekacauan ke titik bahwa perang akan tertunda selama beberapa tahun lagi, pasukan besar kekaisaran Sun Mun meluncurkan invasi lain tanpa peringatan lebih dari 2 tahun yang lalu. Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan 8 legiun insinyur jiwa, yang diam-diam mengikuti perbatasan utara kekaisaran jiwa surgawi menuju timur dan akhirnya menerobos perbatasan utara kekaisaran Dowling. Mereka menyergap kekaisaran Dowling begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Legiun insinyur jiwa yang tak terkalahkan menggunakan tetapi 18 hari untuk berjuang di luar gerbang Dowling City. Dowling City rusak sebelum bala bantuan Shrek City tiba. Sue Lingsun mengambil pasukannya yang tersisa dan melarikan diri, dan bertemu dengan pasukan insinyur jiwa kota Shrek saat mereka mundur terus-menerus setelah kekalahan yang konsisten. Permaisuri Dewa Perang, Juzi, secara pribadi memimpin 7 legiun insinyur jiwa lainnya dan 400.000 pasukan kekaisaran Sun Mun menuju pegunungan Mingdou, yang berada di perbatasan barat Star Luo Empire. Kekaisaran Sun Mun melepaskan pemboman besar-besaran terhadap pegunungan Mingdou yang berlangsung selama 10 hari, dan memaksa kekaisaran Bintang Luo untuk memobilisasi pasukan utama mereka menuju wilayah barat untuk mempertahankan diri sehingga mereka tidak bisa memperkuat kekaisaran Dowling. Dalam upaya untuk mematahkan serangan penjepit kekaisaran matahari bulan, Harimau Putih Duke Dai Hao secara pribadi telah memerintahkan 3 legiun penguasa jiwa untuk menyergap tentara kekaisaran bulan matahari di sepanjang perbatasan utara kekaisaran Bintang Luo yang pernah menjadi milik kekaisaran jiwa surgawi.
Namun, ia menderita kekalahan yang tidak dapat dibatalkan ketika batch pertama Sun Moon Empire terkait alat jiwa defensif yang didukung oleh alat Soul Array kompresi berenergi tinggi melepaskan kekuatan besar mereka di sepanjang perbatasan Heavenly Soul Empire, dan mereka memukul mundur penyergapan White Tiger Duke begitu saja. Kekaisaran Dowling mendapat bantuan Akademi Shrek, dan mereka akhirnya menstabilkan wilayah selatan mereka menjadi perselisihan melawan Kekaisaran Sun Moon. 300.000 tentara Kekaisaran Sun Moon yang datang sebulan kemudian memasuki Kekaisaran Dowling melalui Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mengkonsolidasikan wilayah dominan mereka, dan mereka sepenuhnya menaklukkan kota Dowling, bersama dengan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Dowling. Invasi Kekaisaran Sun Moon diluncurkan di semua lini, sementara Permaisuri Dewa Perang, Juzi, secara pribadi memerintahkan 3 pasukan. 3 lubang menganga ditiup melalui pegunungan Mingdou 1 bulan kemudian, dan pasukan Kekaisaran Sun Moon mengalir masuk saat mereka menerobos pertahanan defensif Kekaisaran Bintang Luo 1 demi 1 dengan dukungan dari Legiun Insinyur Jiwa mereka. Mereka mematahkan pegunungan Mingdou dan mendapatkan kembali kendali atasnya. Tentara Star Luo Empire dipukul mundur terus-menerus, dan menderita kerugian besar. 5 Legiun Insinyur Jiwa mereka yang baru saja mereka dirikan hampir benar-benar lumpuh karena teknologi alat jiwa rendah mereka menjadi alasan utama kekalahan mereka. Kekaisaran Dowling berhasil menstabilkan diri mereka dengan bantuan Akademi Shrek di sisi lain. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk mendorong kembali melawan front alat jiwa Sun Moon Empire yang tangguh. Akademi Shrek tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus, dan Akademi tidak dapat mendukung kedua kerajaan pada saat yang sama. Mereka hanya bisa memilih untuk memperkuat Kekaisaran Dowling, karena Kekaisaran berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Benua turun ke jalan buntu lain, tetapi Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling tidak tahu bahwa motif sebenarnya Juzi tidak mendominasi seluruh benua dalam sekali jalan. Kekaisaran Sun Moon memobilisasi banyak pekerja dan pandai besi setelah mereka mendominasi wilayah utara Kekaisaran Dowling, dan mereka mulai menggali tambang dan logam yang telah mereka temukan di sekitar perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling di bawah 2 jiwa peringkat binatang, perlindungan Insinyur Legiun. Sejumlah besar logam langka diangkut kembali ke Kekaisaran Sun Moon, dan mereka digunakan untuk membangun dan meningkatkan semua jenis alat jiwa. Kekaisaran Sun Moon mengurangi anggaran mereka untuk meneliti dan membangun peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan sumber daya dan anggaran mereka ke arah alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Mereka mengurangi ukuran alat Soul Array energi kompresi tinggi mereka secara terus-menerus sambil mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin pada saat yang sama. 6 bulan kemudian, Kong Deming memimpin Worship Hall Sun Moon Empire saat mereka mencapai terobosan lain dalam teknologi alat jiwa mereka. Mereka menguasai seni menyerap dan menyimpan cahaya, dan mereka menyerap dan menyimpan sinar matahari untuk menjadi bahan bakar yang bertahan lama dan tahan lama untuk alat Soul Array kompresi berenergi tinggi. Peralatan mereka terlalu besar dan kikuk meskipun mereka bisa menyimpan sinar matahari untuk waktu yang lama, tetapi meskipun demikian, mereka membuka pintu baru untuk teknologi alat jiwa mereka. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling tidak mengerti tentang itu, dan mereka hanya bisa mengembangkan alat jiwa mereka sebanyak mungkin dengan bantuan Akademi Shrek sehingga mereka dapat mencoba bertarung sampai mati dengan Kekaisaran Bulan Matahari di masa depan. 1 tahun yang lalu, Kekaisaran Sun Moon tiba-tiba melancarkan serangan sengit dari pegunungan Mingdou terhadap Kekaisaran Bintang Luo tanpa peringatan, dan mereka mengerahkan 12 pasukan insinyur jiwa dengan lebih dari 500.000 tentara. Mu hanya menyimpan 4 legiun insinyur jiwa dan 200.000 tentara di sisi Kekaisaran Dowling, mengandalkan alat jiwa arai kompresi energi tinggi untuk pertahanan. Kekaisaran Luo Star menderita kekalahan terus-menerus. White Tiger Duke adalah komandan terkenal generasinya, tetapi kekuatan pasukannya sangat tidak menguntungkan, dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk membalas. Kekaisaran Sun Moon hanya menggunakan 1 bulan untuk menaklukkan bidang tanah yang luas di wilayah barat Kekaisaran Bintang Luo, dan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Bintang Luo berakhir di tangan musuh mereka. 3 legiun insinyur jiwa kota Shrek dan orang-orang kuat Akademi Shrek tiba tepat pada waktunya, dan mereka membawa alat jiwa baru yang diciptakan dan diimprovisasi oleh Tang Sekte. Mereka nyaris tidak dapat memblokir invasi ganas Sun Moon Empire pada akhirnya. Tapi tidak ada yang menyangka, pada saat seperti ini, satu pasukan dengan beberapa ratus orang muncul di dalam Kekaisaran Dowling seolah-olah mereka telah menembus ruang angkasa. Lebih tepatnya, ada 300 orang. Namun,
300 ini memiliki reputasi legendaris, mereka adalah Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Mereka adalah tangan yang melindungi ibu jari bangsa, dan satu-satunya pasukan insinyur jiwa kaisar peringkat di seluruh benua. Setiap dari mereka dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, dan setiap individu dapat mencapai standar insinyur jiwa kelas 8. 4 insinyur jiwa kelas 9 ada di pucuk pimpinan, dan mereka memberikan pukulan terberat kepada pasukan pertahanan kerajaan Dowling. Pengalihan ini tidak terlalu mengesankan, tetapi karena kekuatan mereka secara keseluruhan berada pada keuntungan absolut, taktik sederhana ini mencapai hasil yang sangat baik. Chu Zi memanfaatkan kekaisaran Dowling dan pemikiran inersia Star Luo Empire. Dari perspektif semua orang, Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion adalah kekuatan yang tangguh dan menakutkan, tetapi pekerjaan mereka yang paling penting adalah melindungi Radiant City. Tapi tidak ada yang mempertimbangkan fakta bahwa Radiant City tidak lagi membutuhkan perlindungan dengan situasi saat ini di mana benua itu berada. Chu Zi diam-diam memobilisasi Legiun Rekayasa Jiwa Sun Moon Imperial dalam keadaan seperti itu, dan ia mengerahkan Legiun ke medan perang. Mereka menyelesaikan misi mereka, dan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion di pucuk pimpinan beberapa Legiun Insinyur Jiwa yang ditempatkan di dalam Kekaisaran Dowling bekerja sama dengan mereka. Dan selain 200.000 tentara Kekaisaran Sun Moon, mereka mendorong Dowling tentara Kekaisaran kembali tanpa dapat ditarik kembali. Tentara Kekaisaran Dowling tidak bisa lagi menghentikan pawai maju Kekaisaran Sun Moon. Keuntungan terbesar Sun Moon Empire adalah kontrol mereka atas pengawasan dan intel. Mereka mengandalkan dominasi absolut mereka dalam alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Star Luo Empire dan Shrek Academy hanya menerima berita ini sebulan kemudian, dan kurang dari 100.000 tentara Dowling Empire yang tersisa mundur dari Kekaisaran Dowling di bawah kepemimpinan Sue Lingsun, memasuki wilayah kota Shrek. Baru saat itulah pasukan Kekaisaran Sun Moon menghentikan pengejaran mereka. Chu Zi telah menepati janjinya kepada Huo Yuhao. Tantangan 1 lawan 10 Huo Yuhao tampaknya memberikan kesan yang sangat mendalam kepada semua orang, dan tidak peduli bagaimana perang telah berkembang, Akademi Shrek tidak pernah diserang. Kali ini tidak terkecuali, Sun Moon Imperial Soul Engineering mengejar tentara Dowling Empire yang tersisa dari wilayah mereka sendiri, dan mereka menaklukkan seluruh kerajaan Dowling sebelum mereka segera menarik pasukan mereka dan kembali ke Kekaisaran Dowling. Mereka menempatkan pasukan mereka di dekat perbatasan dan membangun front alat jiwa. Pada titik ini, Kekaisaran Dowling tidak ada lagi, Kekaisaran Sun Moon telah sepenuhnya menaklukkan Kekaisaran Dowling. Seluruh Kekaisaran Luo Bintang hancur ketika mereka mendengar berita mengerikan itu. Kehancuran Dowling Empire berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon akan memusatkan semua kekuatan mereka terhadap mereka. Bagaimana mungkin Kekaisaran Luo Bintang melawan Kekaisaran Bulan Matahari dengan kekuatan mereka saat ini? Kehancuran bangsa mereka hanyalah masalah waktu. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan fakta itu. Kekaisaran Sun Moon menghentikan invasi mereka setelah menaklukkan Kekaisaran Dowling, dan terbukti bahwa mereka mengumpulkan kekuatan sambil mengkonsolidasikan wilayah mereka yang ditaklukkan. Kekaisaran Sun Moon juga mulai mengubah taktik mereka. Mereka tidak lagi melancarkan serangan frontal, tetapi mereka mulai membubarkan pasukan mereka saat mereka mengelilingi Kekaisaran Bintang Luo dari Kekaisaran Sun Moon, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan perbatasan Kekaisaran Dowling. Kekaisaran Matahari Bulan tidak ingin menaklukkan Kekaisaran Bintang Luo dalam sekali jalan, tetapi mereka terus-menerus berasimilasi dan makan ke wilayah Kekaisaran Bintang Luo. Kekuatan keseluruhan Star Luo Empire dianggap sebagai yang terkuat di antara 3 kekaisaran asli, tetapi berapa banyak kekuatan mereka yang bisa mereka tampilkan dalam keadaan seperti itu? Shrek Academy mendukung mereka sebanyak yang mereka bisa, tetapi kekuatan akademi terbatas. Mereka dapat mempertahankan kota, tetapi melindungi seluruh negara terlalu sulit. 3 tahun telah berlalu ketika perang berlangsung, sejak Huo Yuhao dan Tang Wutong hilang. Sebagian besar tanah selatan Kekaisaran Bintang Luo berakhir di tangan musuh mereka, dan keadaan serupa untuk wilayah kekaisaran lainnya. Satu-satunya daerah yang masih dalam kendali Kekaisaran Bintang Luo adalah daerah di sekitar kota Star Luo, karena lebih dari 80% wilayah kekaisaran berakhir di tangan Kekaisaran Sun Moon. Semua orang tahu pada titik ini bahwa posisi Kekaisaran Sun Moon untuk menyatukan seluruh benua itu tidak dapat diubah. Tetapi Kekaisaran Bintang Luo masih bergantung pada seutas tali yang mereka bisa, dan mereka tidak mau menyerah bahkan jika hanya ada satu ons harapan tersisa. Kekaisaran Sun Moon akhirnya menyelesaikan pengepungan mereka,
yang merupakan situasi saat ini, setengah bulan yang lalu, dan mereka akhirnya meluncurkan invasi ketiga mereka yang ganas. Alat jiwa telah menjadi arus utama di medan perang setelah bertahun-tahun perang. Penelitian Kekaisaran Sun Moon telah memungkinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa tanpa kekuatan jiwa, dan bahkan tentara normal dapat dilengkapi dengan alat jiwa dalam waktu dekat. Ini adalah produk sampingan dari alat jiwa arai kompresi energi tinggi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan sinar matahari. Perang dengan alat-alat jiwa adalah perang gesekan, dan perang dengan berapa banyak alat jiwa dan cadangan yang bisa kalah dari kedua belah pihak. Kekaisaran Bintang Luo dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu, tetapi mereka hanyalah satu kota dalam situasi mereka saat ini, tetapi mereka melawan seluruh benua. Pasukan Kekaisaran Sun Moon berada di gerbang, dan jutaan warga Star Luo City terperosok dalam suasana mencekik setiap hari. Kekaisaran Bintang Luo ditinggalkan dengan 400.000 tentara, sisanya telah dimusnahkan atau telah ditinggalkan untuk menjadi bagian dari Kekaisaran Matahari Bulan. Di sisi lain, Kekaisaran Sun Moon telah mengelilingi Star Luo City dengan 1.000.000 tentara, dan pasukan mereka termasuk tangan yang melindungi bangsa, yang terdiri dari Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, Affiliate Tyrant Insinyur Legiun Jiwa, Legiun Insinyur Api Jiwa Phoenix, dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw. Kekuatan utama mereka di medan perang terdiri dari 18 Legiun Insinyur Jiwa. Kekaisaran Sun Moon telah membentuk banyak front alat jiwa, dan ada 8 miniatur alat Soul Array energi kompresi tinggi di antaranya. Mereka telah mengisi dan menyimpan sinar matahari selama 2 minggu terakhir, dan mereka bersiap untuk melakukan pukulan terberat yang mungkin terjadi pada Star Luo City. Di dalam istana kerajaan Star Luo City, aula besar itu sunyi senyap. Kaisar Bintang Luo Empire duduk di atas tahta, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Semua orang bisa melihat jenis beban dan tekanan yang dia alami dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah, dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ada orang-orang yang duduk di bawahnya, dan salah satunya adalah Penatua Suan Akademi Shrek. Ekspresi Penatua Suan tenang, tetapi matanya sangat redup dan suram. Individu Shrek Academy duduk di bawahnya, dan para tetua dari Paviliun Dewa Laut semua memiliki kursi. Individu terkuat Tang Sekte berdiri di belakang para tetua ini. Bei Bei memimpin sebagai Tang Ya, Su Sanshi, He Kaitu, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Ye Guyi, Ji Jue Chen, Nan Qiu Qiu, Jing Ziyan, dan bahkan Xuan Ziwen dan Gao Dalu, bersama dengan individu lain dari Soul Tool Hall, semuanya hadir. Elit Akademi Shrek hampir semuanya berkumpul di tempat ini. Subjek dan pejabat Star Luo Empire duduk di sisi lain, dan Duke Harimau Putih duduk di pucuk pimpinan. Putri Jiu Jiu mengenakan baju besi saat dia duduk di bawahnya. Ekspresi Putri Jiu Jiu sama pucatnya, dan dia diliputi kelelahan. Perang telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan dia telah menyaksikan musuh-musuhnya mengasimilasi wilayah negaranya terus-menerus. Tidak sulit membayangkan tekanan yang dia rasakan. Duke Macan Putih jelas jauh lebih tua dan lebih lemah dari sebelumnya, dan rambut serta janggutnya telah memutih. Dia baru berusia lebih dari 50 tahun, dan dia juga seorang Dou Luo berjudul. Menurut keadaan normal, dia seharusnya berada di masa jayanya. Hai, Kaisar Bintang Luo Empire menghela napas panjang saat perlahan-lahan berdiri dari singgasananya. Yang mulia, berbagai subjek dan pejabat membungkuk, dan suara mereka bergetar ketika mereka berbicara. Kaisar Bintang Luo Empire, Su Jiawei, melambaikan tangannya dan berkata, mari kita tidak menipu diri sendiri lagi. Kekalahan Bintang Luo City hanyalah masalah waktu. Subjek terkasihku, kamu telah berkontribusi banyak pada kekaisaran di sampingku selama bertahun-tahun. Kekalahan kami dalam perang ini adalah hasil dari perubahan zaman. Saya menganggap diri saya rajin, tetapi ada celah yang diakibatkan oleh sikap keras kepala dan penolakan kami untuk maju bersama waktu selama beberapa ribu tahun. Kami telah menemukan masalah ini, tetapi kami tidak lagi dapat mengubah situasi. Saya adalah kaisar bagi suatu bangsa, jadi izinkan saya bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan ini. Dengan tenang, rakyat tercinta. Ambil sebanyak mungkin anggota keluarga, tinggalkan Star Luo Empire, dan serahkan ke Sun Moon Empire. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu. Petik 2. Yang mulia. Seorang pejabat berambut putih tua melolong kesakitan saat dia berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. Yang mulia, saya bersumpah untuk hidup dan mati bersama negara. Banyak subjek dan pejabat berlutut, tetapi Duke Macan Putih tidak ada di antara mereka. Ada beberapa yang tidak berlutut dengan mata berkilau.
Ekspresi Dai Hao serius dan serius. Yang mulia, kita seharusnya hanya meningkatkan moral pasukan kita, bukan menguranginya. Kami akan melindungi keselamatan yang mulia, bahkan jika harus mengorbankan setiap prajurit terakhir. Petik 2. Su Jiawei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa kita seharusnya tidak membohongi diri sendiri lagi. Saya sangat sadar betapa mengerikannya situasi kita, dan semua orang sama-sama sadar. Lewati pesanan saya, Dai Hao, untuk membuka gerbang timur dan selatan sehingga warga kami dapat pergi. Kami tidak akan menahan mereka yang ingin menyerah. Petik 2. Kaisar Bintang Luo Empire telah melepaskan harapan terakhirnya dengan kata-kata itu.